Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara, kembali lagi bersama channel saya. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan mengenai wayang simpingan. Jadi dalam pagelaran wayang itu secara fungsional atau tata letak, wayang itu dibagi menjadi dua, saudara-saudara, yaitu wayang simpingan dan wayang dudahan. Wayang simpingan sendiri memiliki arti wayang yang dijajarkan di sebelah kanan dan kiri dalang ketika pentas berlangsung. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan simpingan koleksi Bapak Parman Hanif dalam kondang dari Batu Retno, saudara-saudara. Ya, yang ini adalah simpingan tengen. Diawali dari Petruk Ratu. Di sini untuk wayang ukuran umum biasanya Petruk Ratu itu seukuran Gatot Kaca, nanti di belakang ada. Tapi ini ukuran jumbo, saudara-saudara. Bisa dilihat. Waduh, Mas. Untuk ukuran Petruk ukuran besar seperti ini sudah banyak yang membuat, seperti di Purbasmoro ataupun di Lukito dari Wuryantara. Kemudian lanjut di sini adalah Werkudara Prenges atau Werkudara berwajah raksasa. Biasanya ini bisa digunakan untuk tokoh Dandun Wancana ataupun Olosio, menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini ada Tugu Waseso ukuran besar, di belakangnya ada Werkudara. Nah, sebenarnya di sana juga ada Tugu Waseso, saudara-saudara. Nah ini, tapi kenapa saya bisa? Karena ukuran Werkudara yang ada di sini jujutan semua. Jadi wayang jujutan itu wayang yang sudah diperbesar ukurannya, baik tingginya atau jangkauannya. Contohnya saja ini ukurannya lumayan jumbo, saudara-saudara, dibandingkan dengan Werkudara yang lainnya. Contohnya ini, Tugu Waseso ini kalah jauh, tingginya berbeda jauh, saudara-saudara, sehingga ini saya letakkan di depan. Ini termasuk juga wayang yang jarang ada, dimana ini untuk bedanya menggunakan jenggot wok full, karena biasanya kalau Werkudara itu jenggotannya secara anatominya kan seperti ini jenggotnya, lihat. Nah, kan berbeda, saudara-saudara. Jenggot yang seperti ini tuh biasanya hanya ditemukan pada Bathara Bayu. Ya, saya kembalikan lagi. Selain itu di sini juga ada Bima Suci. Bima Suci atau Werkudara menjadi pandito, tetap secara pakaian busana masih sama dengan Werkudara, hanya sedikit ditambahkan selendang dan jenggot wok juga. Ini tapi juga bisa digunakan untuk tokoh Bathara Bismangkara, putra dari Bathara Bayu. Di sini Werkudaranya jujutan semua, saudara, ukuran besar. Ya, ini saya sesuaikan dengan kebutuhan persamaan warna, sehingga mohon maaf bila ini ada Werkudara saya susuli Balowo, Bratasena, kemudian Werkudara lagi, karena saya menyesuaikan dengan ukuran dan warnanya. Ya, di sini juga ada inovasi baru. Nah, Werkudara dengan bentuk poleng atau kain pakaian yang dibuat 3 dimensi. Ini dulu sudah pernah diterapkan pada wayang Raiwong karya Suwargi Kinto Suswono, dan ini berusaha untuk diaplikasikan ke wayang Purwa. Ya, nah, kalau biasanya kan polengnya seperti ini, nggak realis, cuma yang penting kotak. Kalau ini berusaha disesuaikan dengan alur tubuhnya gitu. Nah, ini sebagian besar prodo, saudara-saudara. Prodo emas, prodo gunjing.
yang belum ada brom. Kemudian ini lanjut, ini balowo, mungkin ini balowo model biasa normal, ukuran diperbesar. Kalau yang ini versi perayungan. Perayungan itu merupakan wayang dengan berbagai campuran macam gaya di sini, dengan background utamanya Solo, namun ini ditambahkan seperti kalung, tidak pakai katok. Ini ciri khas dari wayang Kulon, pesisiran, atau wayang Jogja dan lainnya. Jadi semua gagrak wayang dicampurkan ke sini. Ini dari perayungan, saudara. Kalau perayungan bisa dilihat perbedaannya, berbeda jauh. Dari roman muka, kemudian gerudan, kalungnya juga, aksesoris bagian bawah juga. Saya kembalikan lagi. Kemudian ini Bratasena hitam, ukurannya juga besar, saudara, dan agak lumayan ramping untuk kebutuhan sabet. Di sini ada juga yang unik, ini jarang ditemukan, yaitu Bratasena dengan kalung ulur-ulur. Karena biasanya Bratasena itu kalungnya penanggalan, ya. Bisa dilihat perbedaannya, ya. Bratasena kalung ulur-ulur, dan ini juga nggak pakai porong nogo, ini pakai saudara. Ya. Lanjut ke belakang, ini ada Kudoro standar, kemudian Bratasena ini tadi. Nah yang ini spesial kode emas. Karena masih baru dan jarang dipakai, maka ya masih jos. Ini kemudian Tugu Waseso, yang tadi depan tadi juga ada, tapi ukurannya lebih besar sehingga saya pisah. Kemudian Betoro Bayu ukuran normal. Kemudian ini Duryudono, ukuran besar. Ini agak lebih istimewa, menggunakan bros, juga penempatan sumping, grudan. Berbeda dengan Duryudono ukuran standar, jauh saudara-saudara. Ngeblak dari kagungan Ki Agus Wirowo dari Ngadirejo. Kemudian lanjut, di sini ada Romo Bargowo membawa kampak. Ini versi yang membawa kampak, ini nggak dibludri saudara, jadi dikumis merah seperti wayang Kulon. Nah kalau yang ini Romo Bargowo produksi 90 atau 2000-an. Ciri-cirinya itu ada di sini. Tudingnya masih tuding bule. Sekarang itu sudah sulit cari tuding bule, saudara-saudara. Dijual terpisah. Kalau dulu pembelian gapit itu biasanya dibonusi tuding bule. Ya, saya ulang karena ada mobil lewat, saudara-saudara. Jadi ini wayang produksi lama, gapetannya itu biasanya dibonusi dengan tuding bule seperti ini. Nah kalau sekarang tuding bule saja dijual terpisah, itu pun second, produksi 90 atau 2000-an. Nah kan beda saja. Dikarenakan memang sekarang untuk bahan untuk membuat gapit bule sendiri sudah langka, sehingga jarang orang mau membuat tuding bule. Lanjut Dudono, ini Dudono Mukto versi ukuran konvensional. Di belakangnya ada Kurupati, dan ini ada Jodroto, ukurannya agak besar dibandingkan dengan yang ukuran biasa. Ya
dan terlihat lebih ramping, saudara-saudara. Kalau simpingan zaman dulu itu biasanya Kerupati Duryudono itu diletakkan di kiri, tapi karena sekarang kebutuhan roman muka dikarenakan Duryudono mukanya hitam dan Kerupati warnanya gambling atau biru, sebagian besar dipindah ke kanan agar lebih sejajar gitu. Kemudian di sini ini adalah tokoh wayang Bumo secara fisiologisnya ini sebenarnya wayang Jogja, kemudian disolokan. Terlihat lebih gemuk kalau dibandingkan sama wayang Solo, tapi ini tatanya tetap tataan Solo, hanya blegernya saja beda. Ini juga Bumo Langka, X koleksi dari Ki Teguh Bintoro ya. Ngeblur lek kameranya, kamera elek ya. Dan lanjut di sini ada Donopati, ada Sumilih Sekwalik ya, Donopati, nanti ada Sumilih Garukaca Ratu. Kemudian di sini ada wayang yang unik lagi. Nah, ini bisa digunakan untuk Jodroto atau bisa digunakan untuk Gondomono Praban, karena ini melihat dari gelungnya ini. Tapi kalau memang di Jogja itu Gondomono seperti ini secara fisiologisnya. Nah, ini Gondomono Solo, ini dia. Ini kalau di Jogja malah jadi Jodroto ini, begitu Gondomono Solo. Ini versi lawas, dimana ini rambutnya enggak diure, masih versi konvensional. Bawaannya ya juga lebih gemuk. Saya kembalikan dulu biar lebih enak dipandang. Kita tadi baru sampai sini Nyun Jodroto Nyi Garukaca Radan, saudara. Ada juga yang Grenjeng. Produksi anak negeri, itu dari Manyaran. Termasuk gapetannya ini istimewa menurut saya dibanding yang lain, karena termasuk gapit lepek-lepean. Jadi gapit lepean itu gapit yang gimana ya istilahnya ya. Ini contoh gapit lepean. Jadi miringnya itu miring ini. Nah, seperti ini. Kan ada beberapa gapit produksi sekarang itu miringnya miring gini. Sekali untuk cekelan agak sulit. Ini yang gapit yang bagus nih, lepean. Sambungannya kayak cekol ngisor lek. Dan pastinya secara harga ya juga lebih mahal, karena kualitasnya juga lebih bagus, untuk cekelan ya juga lebih enak dibandingkan dengan gapit yang miringnya seperti ini. Kan yang tadi yang bebean itu miringnya seperti ini, saudara. Oke. Kok wis 13 menit ya lek. Lanjut. Di sini Garukaca gembleng produk, kemudian di sini Garukaca hitam. Nah, ini ada juga yang unik, Garukaca rapek atau Garukaca pakai keris. Kemudian diure rambutnya. Ini tidak harus digunakan untuk Garukaca, ini bisa digunakan untuk yang lain seperti anak Garukaca ataupun untuk prajurit Maespati, anak buahnya Prabu Harjimahasastra, itu juga bisa, menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau bisa untuk prajurit Durandara untuk lakon Kalimantoro dan sebagainya. Dan ini anak Garukaca yaitu Sasi Kirana. Biasanya itu kalau Sasi Kirana sudah ada yang bentuk jangkah biasa, tapi ini sanjangannya dibuat rapean atau kerisan, karena sebagai peringatan masuk ke wayang Madya, kan wayangnya kerisan semua. Ini dibuat satu set sama si Danur Windonya. Ya. Oke, Danur Windo Sasi Kirana. Ini saya kembalikan lagi. Oke, di sini Ontorjo biasa, versi lama, nggak diure.
Kalau yang ini diure saudara, kan ada bedanya. Dan di sini Ontorjo rapek, Ontorjo pakai keris, bisa digunakan juga untuk penggawa sepati atau siapapun, yang penting sesuai tokohnya. Atau untuk Danur Window juga bisa. Nah, Ontorjo Danur Window di sini ada Ontoseno versi Solo lama dengan roman dan postur tubuh yang dibuat lebih nakal. Karena yang Toseno lama, Ontoseno Solo lama itu biasanya lebih dungkluk. Karena sebagai perwujudan dari Ontorjo muda. Karena dulu kan di Solo Ontorjo sama Ontoseno itu sama. Kalau sekarang dipisah, mengikuti tradisi kulon. Di sini ada juga Ontoseno Gelungan, mengadopsi dari gagrak Jogja yang disolokan. Ini juga tinggalan dari Haji Bintoro. Full body sisik, ada juga yang enggak full body. Nah, secara ukuran hampir sama, cuma ini dilihat lebih ramping tapi lebih tinggi. Lanjut lagi, ini adalah Srenggini. Jadi dalam gagrak wayang Banyumas, versi wayang Banyumas itu Werkudara punya anak 5. Ontorjo, Gerkoco, Ontoseno, Srenggini, Poncoseno, dan masih banyak lagi. Beda gagrak, beda tokoh. Semakin banyak variasinya untuk anak-anak Werkudara. Jadi memang digambarkan Srenggini itu anak yuyu. Jadi punya capit, punya fisiologi mirip dengan kepiting. Ini termasuk ulasan eksperimen. Juga aplikasi 3 dimensi juga ada di sini. Oke. Lanjut ke belakang. Anoman, ini adalah Anoman, saudara-saudara. Anoman, ada yang mengatakan ini Wondo Barat. Karung ulur-ulur ukuran besar. Tapi kalau Wondo Barat itu biasanya di cat warna hitam seperti ini. Kemudian ada juga Anoman yang diperkecil untuk keperluan sabet di sini. Ini dia. Itu juga dengan pewarnaan dibuat semi realis 3 dimensi. Memang yang paling enak yang ini, saudara-saudara. Lanjut ke belakang, ini ada Anggodo dan Tari Durga dengan sunggingan juga ini di eksperimen, mengedepankan warna biru dan ungu. Ya, dominasinya biru dan ungu, saudara-saudara. Ya. Nah, yang ini Toro Guru gaya Jogja yang disolokan tatahannya, dibuat versi solonya untuk kebutuhan pentas agar bisa digunakan untuk gerak. Karena Toro Guru gaya Solo kan kebanyakan sebagian besar tangannya nggak bisa digerakkan. Tapi ini juga ada Toro Guru gaya Surakarta, tangannya yang satu bisa digerakkan tapi nggak naik lembuhan dini. Entah naik apa ya ini ya, virus corona mungkin. Yang di belakang ini ada Ratu Alusan, Rama Wijaya. Kemudian di sini ini Ratu Srambahan Alusan, bisa untuk Onci Soko, untuk siapapun, yang penting cocok. Nah, di sini ada Rama Wijaya Joko Langgengan, sama Lesmononya juga di sini satu set. Ini adalah corekan dari Ki Joko Langgeng Kediri. Perbedaannya ada pada penggunaan jariknya, walaupun sama-sama kerisan dengan yang tadi. Contohnya ini kerisan gaya konvensional dan dibandingkan dengan Joko Langgengan kan berbeda, saudara-saudara. Nah, oke. Tapi biasanya untuk Rama Wijaya seperti ini tuh diwarnai mukanya putih atau semu merah muda. Kalau ini hitam. Oke, kita kembalikan dulu. Selain ada
Rama Lesmana Kresna. Nah ini juga ada Kresna yang unik. Kresnanya jenggoten saudara-saudara. Kresna hitam. Ini juga, nah ini adalah sekutrem ditambahkan dengan jenggot untuk memperlihatkan dia seorang pertapa di warna hitam. Di belakang ini kemudian selanjutnya adalah Janaka, ya lumayan kathah saudara-saudara. Dan ini yang unik di sini ada wayang padang bulan, yaitu wayang yang di bening untuk bagian badannya. Nah, jadi nggak diwarnai, dibiarkan tembus pandang. Kalau kulitnya bagus dan bening, dibuat beningan seperti ini ya lumayan. Di sini juga ada yang Janaka menyamar. Ini digunakan untuk lakon bangun Taman Merot Kaca untuk mendapatkan Sri Kandi. Itu kan Arjuna waktu itu kan merasa pekiwuh gitu, bersaing kok sama gurunya sendiri Brandana. Akhirnya dia menyamar sebagai seorang tumenggung bernama Tumenggung Cakranegara. Nah, seperti itu ceritanya. Di sini juga ada Puntadewa. Ini satu set tadi Puntadewa Beningan. Puntadewa Beningan tadi juga ada di sana. Jadi satu set. Ini ada Puntadewa Rapek atau Puntadewa pakai keris. Entah untuk apa saya belum tahu kalau ini. Tapi juga bisa untuk Jem Yudhistira. Kemudian Palasara. Ini adalah, nah ini ciptaning Mintaraga atau Arjuna yang sedang bertapa. Ini ada versi konvensional, versi umum. Nah, versi umum yang sering ditemukan. Yang ini karya dari Mas Cakil kalau nggak salah. Ada Facebooknya Kang Cakil. Dengan ciri khas jangkahnya lebih lebar, langkah kakinya lebih lebar, dan ini uraian rambutnya berjumlah 13, melambangkan penyamaran para Pandawa selama 1 tahun dan 12 tahun menyamar di Alaskamyaka. Ini juga dibuat eksperimen dengan sandangan kulit hewan 3 dimensi. Oke, lanjut. Di sini ada permadi. Kemudian di sini, nah ini Arjuna dengan sandangan lebih sederhana. Ini bisa digunakan untuk Werhatnala. Arjuna yang sedang menyamar di Wirata menjadi seorang guru tari. Jadi ini kelihatan pakai selendang. Pakaiannya lebih sederhana dibandingkan dengan pada umumnya, karena kalau umumnya itu kan biasanya cuma pakai permadi karena memang nggak ada wayangnya, sulit untuk cari model Werhatnala seperti ini, jadi biasanya cuma pakai permadi. Ya. Lanjut, di sini ada Puntadewa muda, ini depannya Kamajaya. Ini adalah Dwija Kangka. Di sini ulah pasar Dwija Kangka. Secara pakaian hampir sama dengan si Werhatnala tadi ya. Saya ngeblank saudara-saudara. Ini namanya sandangan kupu tarung seperti ini. Sandangan kupu tarung. Nah, Dwija Kangka pakaiannya lebih sederhana. Ya lebih patut kalau digunakan untuk paraga lurah pasar. Di sini juga ada tokoh Bambangan ya. Hampir sama dengan Lesmana yang di depan tadi. Dengan roman muka lebih muda sepertinya. Ini juga ada Sumantri. Nah, belum dikapit saudara-saudara ya, Sumantri Prodomas. Kemudian di belakang ini ada Panju, ada Surya Putra atau Karna Muda. Sebenarnya Surya Putra ini juga bisa dimasukkan simpingan kiri. Kemudian di belakangnya adalah Dewa Brata. Nah ini Dewa Brata merupakan siapa itu namanya, Bisma versi muda ya. Lihat teman muka wajahnya kan lipatnya kedelen. Biasanya kalau ada juga yang pakai versi lelepan juga ada ya. Di belakangnya ada juga ini si Arya Prabu lebih ramping.
kemudian di belakang tokoh-tokoh Bambangan, Probokusumo, Irawan, Abimanyu, lengkap ini. Yang versi konvensional tidak perlu saya tunjukkan, sudah tahu pastinya ya. Ya ini, nah ini bisa digunakan untuk tokoh-tokoh lain seperti siapa ya? Contohnya ya, siapa hafal? Ini bisa digunakan untuk tokoh Bambangan anak Janoko, silahkan terserah untuk siapa. Ada juga ini yang kayak keris juga, ditambahkan rangkaian apa ya namanya, bunga melati mungkin, dan sor-sorannya ini mendekati model pakaian Bima. Jadi ini mungkin bisa saja digunakan untuk Sukma Mayangkara, juga bisa Sukmanya Anoman. Nah ini adalah Sarpa Kenaka adik Rahwana. Ciri khasnya ini di belakangnya pakai kuku untuk mempertegas ini Sarpa Kenaka. Oke. Ya ini termasuk variasi langka saja, yaitu putren raseksi agak puluh. Biasanya kalau putren raseksi itu wajahnya mendongak atau dangak, ini agak puluh sedikit. Bisa digunakan untuk Arimbi atau Indang Tokoyati atau yang lainnya. Ini adalah Anjani versi Kera Batuwati. Ini sebelumnya digunakan untuk Anjani, tapi kan sama ini sandangannya, hanya beda raut muka, tapi juga bisa digunakan untuk tokoh lain, juga bisa digunakan untuk Arimbi. Nah ini sudah tokoh putran-putran secara konvensional, mungkin teman-teman sudah tahu. Dan Sang Hyang Wenang, Bayan, Dewa Ruci. Tadi ada yang kelewat saudara di sini. Ini dia yang kelewat. Ini tadi sepertinya belum saya sebutkan ini. Nah, Bratasena dengan pakaian ini sebenarnya bisa pakai keris, bisa enggak. Bisa digunakan untuk tokoh Bandung Bondowoso atau Haryo Tunggulnaga. Nah, oke. Dan sebagian besar karya koleksi beliau itu pasti seperti ini. Palemahannya ada tulisan Arab Hanif. Oke. Sekian, terima kasih. Itu tadi vlog dari saya mengenai wayang simpingan koleksi Bapak Parman Hadif. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.